Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamul Lail. Dan itu marilah sebelum dibuka kajinya, marilah sama kita bacakan basmalah. Dengan pembacaan ini mudah-mudahan kita bisa memetik kajiannya dan mengamalkannya. Mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimu lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadratul Mukarram wal Mukhtaram, kepada seluruh segenap Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Iman yang semoga Allah Ta'ala selalu berkahi dan Allah rahmati dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmat Allah Ta'ala kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bertemu kembali di masjid yang mulia ini, yang ini insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan panjang umur. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bapak-Bapak, kabarnya sehat semuanya? Alhamdulillah kita sehat semuanya. Semoga Allah Ta'ala selalu jaga Bapak-Bapak dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, dan selalu dalam kebahagiaan dan rahmat kasih sayang Allah. Mari sama-sama Bapak kita mulai pengajian pada maghrib ini. Maka dengan itu kita mulai dengan pembacaan talabul ilmi. Kita niat bersama-sama, semoga kita semuanya dapat memberikan, Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman ilmu. Kita semuanya juga, semua yang hadir pada maghrib ini, semoga kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudhakara wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wal mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bareng-bareng. Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u wal 20, hadis ke-27 di dalam kitab Arba'in Nawawi yang menjelaskan tentang keresahan hati. Maka sama-sama kita pahami, kita pelajari. Semoga kita semuanya dapat mengamalkannya sehingga kita semua dapat mendapatkan hati-hati, yaitu hati orang-orang yang selamat, yakni biqalbin salim, mendapatkan hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. An-Nawawi ibni Sam'an radhiyallahu an, dari sahabat An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu, semoga Allah taala meridhai kepada An-Nawas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi, kebaikan adalah akhlak yang baik, wal ithmu, dan dosa, ma haka fi nafsika, dosa adalah apa yang terasa terganggu fi nafsika, kepada jiwamu, wa karihta an yattali alaihin nas, dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Anin Nawas, dari sahabat Nawas ibni Sam'an radhiyallahu an, semoga Allah taala meridhai kepada Abi Nawas. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maka bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan, setiap kebaikan, setiap tingkah laku yang baik, setiap adab dan akhlak yang baik, itu adalah suatu akhlak yang kita kerjakan, yang kita akan dapatkan sebagaimana pahalanya nanti yang Allah ganjarkan. Apapun kebaikan itu, maka itu termasuk akhlak yang baik. Maka ada beberapa terkadang di dalam kehidupan kita yang mungkin terkadang menurut kita baik, tapi ternyata faktanya kurang baik. Maka secara pandangan manusiawinya baik, tapi menurut Allah itu belum tentu baik. Salah satunya, apapun kebaikan yang kita lakukan, seperti kalimatut thayyibah, seperti kita berkata-kata yang baik, itu termasuk akhlak yang baik. Seperti kemarin beberapa lalu kita sudah melewati daripada Hari Raya Idul Fitri. Masih ada Pak, kue lebaran ini masih ada nggak Pak? Masih. Saya kalau yakin, kalau yang masih ada, mungkin kalau ada tamu belum dikelepet itu sholatifnya. Ini saya ajarin Pak,
Al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau ada tamu datang, Pak, ini biar, makanya kan kata Nabi SAW, mangkana yu'minu ya, mangkana yu'minu yaumil akhir, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah dia memuliakan siapa? Dhaifahu, yaitu tamunya. Salah satu adab yang akhlak yang jarang terjadi di saat ada orang bertamu. Ini mah kita saling belajar. Salah satunya nih, Pak. Di saat orang datang ke rumah kita, mau dia tetangga atau saudara jauh atau teman yang udah lama, pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan kalimat thayyibah, berkata-kata yang baik. Contoh, ada misalkan saudara dari jauh atau teman lama yang udah lama tidak bertemu, ketemu lagi. Maka akhlaknya yang dianjurkan yakni kita mendoakan, menyapanya dalam doa. Ahlan, selamat datang. Ya Allah, sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga Allah selalu menjagamu dalam kasih sayang dan cintanya Allah. Kalau kita kan beda, Pak. Ya Allah, kemana baik lu? Gua kira udah mati. Begitu kita mah. Ya Allah, orang baru bertamu, baru datang ya. Baru datang ketemu muka, bukannya didoain, diselamatin. Kemana aja lu? Udah lama gak ketemu sama gua. Gua kira udah meninggal. Innalillahi, orang baru datang dikira meninggal. Itu kan salah, Pak. Orang juga mau datang, ya Allah baru datang, udah lama gak ketemu, didoain meninggal. Maka albirru husnul khuluqi, kebaikan itu akhlak yang baik, Pak. Maka kalau ketemu orang yang udah lama gak ketemu, doain. Ya Allah, udah lama gak ketemu. Sehat, alhamdulillah. Ya Allah, biar Allah jaga ente panjang umur. Oh, kalau yang baik begitu, Pak. Loh, kita memang kadang jarang, Pak. Bukannya kita doain, malah kadang kita guyonin, kita candain. Ya Allah, masih bisa jalan loh. Oh, tadi ya Allah. Orang lagi bisa jalan, tapi masih bisa jalan loh. Ma Allah ya Rahman. Al kalimatut thayyibatu, keluarkanlah kata-kata yang baik dengan doa yang baik kepada Allah. Lalu kedua, suruh masuk, Pak. Ayo masuk ke rumah. Jangan ada teman, ada tamu datang ngobrol di depan diri, udah kayak lagi naik ini Merkolet, ngomong mulu di luar. Udah tahu lagi capek itu orang, diajak ngobrolnya lama di luar. Ya, langsung ajak masuk. Ayo masuk, ayo silakan. Dengan ajakan tangan didorong, digandeng, Mbak. Jangan cuma ayo masuk. Jangan kayak udah giring ayam kita. Ayo masuk. Jangan, Pak. Akhlaknya digandeng, Pak. Digandeng tangan teman kita, tamu kita, digandeng, Pak, masuk ke dalam. Ayo masuk. Udah lama, ya Allah, rindunya di hati. Itu akhlak, Pak. Albirru husnul khuluqi. Digandeng, Pak. Kalau ada tamu tuh, ya Allah, datang duduk, diajak duduk, ditaruh di sofa. Kalau emang nggak punya sofa, ya taruh di karpet. Ada karpet, nggak punya karpet, ya minimal sarung. Nggak punya sarung, sejadah. Nggak ada sejadah, ya udah biar glenter itu tamu. Yang penting digandeng, Pak, disambut yang baik. Albirru husnul khuluqi. Ditaruh, Pak, duduk bareng. Setelah itu siapin air, Pak. Nah, ini yang bikin makanya mungkin Bapak punya tamu lebaran kagak lama di rumah Bapak. Air cuma ditaruh di tempatnya doang. Tusukin, Pak, air kalau ada tamu. Ini kalau misalkan Bapak pakai yang kayak Bapak nih, kayak di masjid ya. Ditaruh, Pak, ambil aquanya, Pak. Bukain, tusukin, Pak, ke dia. Ya, jangan minum, ayo diminum, anggap rumah sendiri. Pak, tetep, Pak, mau kita disuruh anggap rumah sendiri, mah tetap kita punya malu. Lihat, Pak, ada tamu datang, dilihat nih, Pak. Buka, misalkan kita punya aquanya di rumah nyediain aqua yang kayak di masjid, bukain, Pak, tusukin, Pak. Kalau kita nyediain aqua botol, bukain, Pak, taruh di gelasnya. Jadi tamu senang di hati tuh, Masya Allah, dilayanin. Biar kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Amin tuh, Pak. Yang kedua yang jarang terjadi di Idul Fitri ini ya, albirru husnul khuluqi, yang hilang.
Kebanyakan kita cuma nawarin makan. Itu banyak makanan kue, numpuk sampai 3 lantai. 1, 2, 3. Yang kalengan ada, yang basahnya ada, sampai yang kering banyak tuh. 3 lantai tuh kue. Ada tamu datang, ayo makanin. Udah makanin. Pak, tamu punya malu. Tamu punya mosok datang ke rumah orang gue buka-buka makanan. Enggak, albirru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Gini Pak cara makannya Pak, ambil kuenya 1, bukain, nastar dibuka. Enak, ini nastar enak. Bapak ambil, bapak makan, baru tawarin tamu. Jadi tamunya mau makan juga Pak. Makanya kalau sampai sekarang nastar masih ada di rumah mah, itu mah kagak ditawarin ke orang. Apalagi sampai remuk itu nastar di rumah. Kebejek Pak. Makan emang mau diawetin sampai tahun depan. Basi nastar juga. Albirru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jangan cuma kue beli itu dari sebelum lebaran sampai mesen itu nastar. Ada tamu cuma ayo makan, dicobain. Ayo. Jangan, bukan begitu cara nawarin tamu. Bukain Pak kuenya satu-satu, dibuka. Yang belum disolatnya masih ada solatipnya Pak. Dibukain walaupun susah nyari ujungnya, pakai gigi. Ada tamu, bukain semua, jangan cuma ditawarin. Tapi kaleng masih disolatifin semua. Ya Allah, gimana tamu mau ngambil? Gimana tamu mau makan? Cuma ditawarin doang. Mau bapak lagi bertamu di rumah, dia dibalikin gitu. Ayo makan. Mampus lu tuh, Pak. Masih plastikan, dibalikin kita Pak. Sakit hati ya Allah. Tamu tuh kalau digituin doang. Dibukain Pak. Ayo makan, ini enak rasanya. Bapak ambil 1, bapak makan duluan. Minimal kalau itu basi, bapak duluan yang meninggal, dia sebelum tamu. Makan dulu Pak, nastarnya cobain, baru tawarin tamu. Enak, Masya Allah, nikmat. Tuh tamu. Jadi orang di hati senang, ya Allah, dimuliain banget, disambut banget. Apalagi nawarin minum, bapak nyiapin kopi, ayo diminum. Sabar Pak, kopinya masih panas. Masa tamu langsung minum air panas, melepuh Pak bibir orang. Sabar. Lihat kopinya udah adem, bapak cobain dulu kopi bapak. Kalau kopi bapak udah adem, Masya Allah, baru bapak tawarin tamunya, diminum, kopinya keburu adem. Tuh akhlak. Albirru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Baru bikin istri datang ke meja, nih kopi, ayo diminum kopinya. Kopi minum, ayo minum. Tamu juga mikir Pak, itu kopi masih ada asapnya. Kalau diminum itu juga, kalau kopi kapal hitam itu ampas masih di atas Pak Ustadz. Orang juga mikir mau minum, ya Allah, nih tamu nih orang punya rumah tega amat, ampas masih di atas, asap masih ngebul, udah disuruh minum. Udah itu tamu juga pengen buru-buru pulang Pak, udah kayak disiksa kalau begitu cerita. Albirru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Bapak dulu minum sebelum dia yang melepuh, bibir bapak dulu yang jontor, baru tamu. Jangan tamu dulu disuruh minum, masih panas. Albirru husnul khuluqi. Rasul njotoin begitu Pak, Rasulullah. Ada tamu, ya Allah Rasulullah nih, walaupun itu tamu sahabat yang sering bertemu setiap harinya, ada orang datang ke rumah Rasulullah, ahlan, begitu Rasulullah. Walaupun di rumah beliau sisa kurma 1 tangkai pun dikeluarin sama beliau. Pernah waktu cerita Rasulullah SAW lagi berkumpul sama sahabat Nabi, datang seorang sahabat ngebawain anggur sama Rasulullah, dimakan sama Rasulullah, diterima sama Rasulullah, dimakan sama Rasulullah. Tujukan apa? Albirru husnul khuluqi. Dimakan semuanya sama Rasulullah. Sampai ada satu sahabat Nabi mengatakan, tumben Rasulullah makan sendirian, nggak bagi-bagi katanya. Dihabisin semua itu anggur. Akhirnya yang punya anggur bahagia, senang, ya Allah, anggur saya dihabisin sama Rasulullah sendirian, nggak bagi-bagi sama yang lain. Sampai sahabat itu di hadapan Rasulullah pada bingung. Tumben Rasulullah, biasanya ya Rasulullah dapat 3 kurma aja bagi-bagi sama yang lain, ini mah kagak. Tumben, ada apa ini? Yang ngasih anggur pulang, Rasulullah bilang, maaf, aku bukan tidak mau ngebagi kalian merasakan anggur itu, anggurnya asem, kata Rasulullah, biar aku aja yang ngerasain asem, kamu jangan. Tuh albirru husnul. Kalau bapak datang tamu dikasih sarung yang harga 25.000, terima Pak. Habis tamu pulang jangan diomongin, ya Allah nih tamu bawain baju koko yang berudul,
Nggak apa-apa Pak, terima, bahagia. Ya Allah terima kasih. Tuh, ucapkan doanya yang baik. Rasul begitu Pak, dikasih anggur asam, nggak ngomong asam, nggak gitu. Dimakan sama beliau, ditahan. Pak asamnya dihalan sama Rasul. Bahkan dalam sirahnya wajah Rasulullah tuh agak kemerah-merahan. Kenapa? Nahan asamnya. Tuh, albirru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Tunjukin setiap ketemu orang datang ya, adab akhlaknya datang ketemu orang. Kita ke masjid ketemu sahabat berbarengan berjalanan, sambut, tanyakan yang terbaik. Assalamualaikum, apa kabar? Tanyakan kabarnya. Walaupun setiap hari kita bertemu, hanya 5 waktu kita bertemu, ketemu teman dengan teman, tanyakan kabar. Bagaimana kabar? Sehat, sehat, alhamdulillah. Bercengkerama dengan apa? Diawali dengan doa. Oh biar Allah jaga ente, biar sehat panjang umur. Tuh enak Pak, orang didoain terus mah. Paham? Albirru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Oh jangan ngaku-ngaku umat Rasul. Kalau ada tamu ditawarin kagak, diajak diri di depan rumah. Enggak, diajak ngopi, diajak kasih air juga kagak. Ya, albirru husnul khuluqi. Makanya kalau sampai sekarang masih ada kue lebarannya, keluarin Pak. Rumah saya di Blok D11 Kresna, datang dah. Sayang agak dimakan itu. Apalagi masih ada sholatifnya, buka Pak itu. Jangan ditunggu sampai tahun depan. Sayang. Albirru husnul khuluqi. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Tunjukkan Pak, kalau kita umatnya Rasulullah, senyumanmu. Saat nggak apa-apa Pak, dikatain orang juga kayak orang gila, nggak apa-apa. Yang penting kita tebarkan senyum. Sama orang yang nggak suka sama kita senyum, ya. Ketemu orang kita senyum, kenal nggak kenal senyumin. Coba Bapak ya, apalagi ya, misalkan Pak Ustadz nih ada orang baru datang, kenal Ustadznya begini dah. Orang juga mau sholat di Baitul Iman, takut Pak. Itu yang imam kagak ada senyumnya pisan, ngeri orang luar juga. Senyumin Pak, datang ada tamu, ya Allah dari luar, senyum. Tebarkan bahagiaan, tebarkan aura positif. Rasulullah Pak, ada suatu waktu Rasulullah sedang marah dengan istrinya. Marahan, namanya suami istri itu hal yang lumrah, marahan. Gak lama ada Sayyidina Umar datang ke Rasulullah, mau curhat katanya. Apakah Rasulullah langsung, Umar, langsung muka Rasulullah sedih? Enggak. Rasulullah tuh kalau tamu, sesedih apapun hatinya, lagi pusing apapun urusan rumah tangganya, kalau ada tamu Rasulullah, bahlan ya Umar, disambut Sayyidina Umar. Ada apa Umar? Saya mau cerita ya Rasul. Silahkan. Loh, Sayyidina Umar disuruh cerita. Sayyidina Umar cerita Sayyidina Umar tentang istrinya. Rasulullah apa? Tertawa, tersenyum bahagia. Ya Allah Umar, Masya Allah, begitu urusan rumah tanggamu, ternyata engkau sekarang sedang marahan dengan istrimu. Ya Rasul, aku lagi marah. Bagaimana pendapatmu? Ya Umar, sama aku juga lagi marahan. Ketawa berdua-dua, Masya Allah. Sayyidina Umar sama Rasulullah ketawa-tawa berdua. Apa? Tebarkan kebahagiaan. Walaupun Rasulullah juga lagi berantem nih sama istrinya, Rasulullah gak marah, gak langsung, aduh Umar, gue mah sama kayak lu, gue juga lagi berantem, lu curhat sama gue. Gak begitu Rasul. Diterima dulu sama Rasulullah, didengerin ceritanya sama Rasulullah. Oh ya Allah ya Umar, ternyata kita sama satu paket. Wah, bini gue juga lagi ngambek. Begitu perkiraannya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar dengan Rasulullah tertawa dengan kebahagiaan. Ya Allah, ternyata kita sama. Nabi juga sering marahan sama bininya tuh. Bininya suka marah, ya gitu. Tapi apakah Rasul langsung, aduh Umar, lu cerita sama gua, curhat sama gua, jangan sama gua dah, gua juga sama kayak lu lagi marahan sama bini gua. Enggak. Tapi kalau umatnya Rasulullah, contoh kan Pak, kalau ada teman lagi curhat, datang teman kita lagi pusing, ada apa Pak? Ini nih lagi ada urusan kerja, dengerin Pak, cerita Pak. Kita itu manusia, Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk sosial. Kita butuh satu dengan sama yang lain. Kalau kita nggak butuh satu sama lain, Bapak coba sekarang Bapak meninggal dunia, Bapak kapanin sendiri, Bapak ngubur sendiri, Bapak gali kuburan sendiri, Bapak tutup sendiri kubur Bapak, bisa? Nggak bisa Pak, kita makhluk sosial, kita berteman. Kalau ada teman lagi curhat, dengerin ya. Kalau kita bisa masukan, kita kasih masukan. Kalau kita nggak bisa kasih masukan, setidaknya kita mendengarkan. Kalau sudah kita dengarkan, kalau kita punya solusi, kasih solusi sama orangnya. Albirru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Maka praktekkan dalam kehidupan kesehari-harian.
dengan kebaikan-kebaikan apapun itu, itu termasuk akan menjadikan akhlak yang baik. Kalau kita sudah memiliki akhlak yang baik, maka yakinlah di saat kita sedang bersosialisasi dalam kehidupan kita bermasyarakat, orang-orang juga pada suka, orang-orang juga pada demen. Ya Allah, kalau ngelihat beliau itu hatinya senyum terus. Ya, walaupun cengar-cengir kayak orang gila, nggak apa-apa Pak. Yang penting tebarkan kesenyuman, tebarkan kebahagiaan, tebarkan aura positif kepada semua orang. Jadi orang yang lagi punya pikiran berat, ngelihat kita, ya Allah, ngelihat si Jamal senyum terus, dia mah emang hidupnya bahagia. Ada kali mal 200.000, nggak apa-apa. Walaupun orang ujung-ujungnya minjem duit, nggak apa-apa, terima dengan baik. Datang teman bahagia dari rumah, ya Allah, aneh ngeliat ente bahagia terus, ini aneh lagi nggak punya duit 200.000. Padahal walaupun di dalam kehidupan kita nih Pak, kita lagi nggak punya duit sepeser pun, ada orang datang minjem duit, jangan langsung ditolak Pak. Datang terima dulu Pak, datengin, terima, duduk dulu, duduk. Udah makan belum? Gak mungkin dia minjem duit Pak kalau lagi gak kesulitan. Jangan langsung ditolak. Gua gak punya duit, lu minjem sama gua. Jangan begitu. Kasihan Pak, teman kita lagi butuh uang. Nikmatin hatinya, tenangin hatinya, duduk dulu. Suruh duduk Pak. Udah makan belum? Tawarin makan. Ya. Kalau kita nggak bisa ngasih uang, kita di rumah ada sembako kelebihan, bawain Pak dia. Saya nggak punya uang, maafin. Ini saya punya sembako. Ini buat keluarga ente di rumah. Kalau duit aneh sama, aneh juga belum gajian, tanggal tua, begitu ngomong Pak. Tapi jangan langsung ditolak, ganti dengan hadiah yang lain. Ya Allah Pak, bahagia Pak punya teman kayak gitu. Jangan ada orang mau minjem duit baru ngomong ngelus-ngelus paha, ya lu ada duit kagak 200.000, langsung jangan dimarah-marahin. Lu minjem duit sama gua yang kemarin aja belum diganti, begitu orang juga nggak enak. Urusan kita bukan hanya di dunia Pak, ada yang namanya nanti persidangan akhirat. Kita nih bakal ketemu lagi Pak, kita nih bakal ketemu lagi nanti. Saya akan bertemu dengan Bapak yang ada jamaah Masjid Baitul Iman, mempertanggungjawabkan atas ilmu yang saya sudah sampaikan kepada Bapak maghrib ini dan subuh kemarin. Maka yakin Pak, saya akan ketemu dengan Bapak semuanya yang datang waktu subuh Ramadan sama maghrib sekarang. Kita bakal bertemu kembali Pak. Saya datang bertemu kembali dengan Bapak hanya untuk mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi Pak di persidangan akhirat dengan keadaan sama. Yang membedakan tetap kita duduk sejajar. Kalau di sini yang membedakan saya ngadep sono, Bapak ngadep sono. Kalau nanti kita semua berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan membawa pertanggungjawaban atas ilmu saya, maka dengan kebaikan itulah yang akan terus mempersambung tali silaturahmi kita sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bukan hanya berkumpul di masjid ini, di Masjid Baitul Iman, tapi nanti kita berkumpul nanti bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal albirru husnul khuluqi. Paham gak Pak? Maka lakukan apapun kebaikan. Seringlah kita mendoakan orang lain, terimalah orang lain dengan baik. Jangan pernah dengan kata-kata kasar, jangan pernah kita saling bercanda yang berlebihan. Cukup seadanya bertemu dengan orang, doakan dia. Kalau dia lagi kesulitan, kita mampu membantu, bantu. Kalau tidak mampu membantu, ucapkan mohon maaf kepada dirinya. Saya mohon maaf, saya juga belum bisa bantu saat ini. Tapi insya Allah, kalau Allah kasih rezeki, nanti saya bisa bantu kamu. Tuh, orang juga seneng kalau kayak gitu, seneng bahagia. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, dalam sabda Rasulullah SAW, selanjutnya, wal ithmu ma haka fi nafsika. Dan dosa itu yang mengganggu jiwa. Dosa itu mengganggu jiwa. Contoh Pak, kita ini nggak bapak, saya yakin ustadz, pemimpin semua yang ada di sini, pengurus, bahkan bapak-bapak yang hadir di sini, nggak langsung tua. Pasti pernah ada di masa muda, termasuk pun saya. Saya pernah ngetes ini ilmu Pak. Terima kasih. Saya pernah ngetes ini ilmu. Dosa adalah yang mengganggu jiwa. Dosa adalah yang mengganggu kita pahami maknanya. Saya pernah ngetes dalam jiwa saya. Saya waktu pesantren, niatnya lillahi ta'ala mau mempelajari ini. Saya cuma mau ngetes, saya mau ngambil sesuatu barang di lemari teman saya di pesantren. Jadi malam-malam Pak, udah kayak maling, bener-bener maling itu Pak. Nggak ada yang tahu saya dengan itu. Saya cuma lillahi ta'ala, ketahuan digebukin, alhamdulillah, berarti benar. Cuma saya mau ngerasain, benarkah dosa itu akan mengganggu jiwa? Ternyata Pak, saya mau ngejalan itu jam 1. Jadi
dulu di pondok tuh saya jam bangun tuh jam 1:30-an. Dulu di pondok zaman saya mondok itu jam 1:30 udah harus bangun. Saya ngetes dari jam 12, jam 1:30 Pak. Saya niat nih mau ngedobrak itu lemari teman saya. Saya udah siapin peralatan buat dobrak lemarinya, sumpah saya siapin. Ini gara-gara belajar hadis ini. Al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu mengganggu jiwa dalam dirimu. Itu Pak, gemeterannya setengah jam. Mau masuk kamarnya udah gemeteran. Ya Allah, keringat dinginnya belum? Keringat dinginnya belum Pak? Keringat dingin udah, tangan gemeteran. Itu mau nyoba dosa. Saya cuma tujuan mau dobrak lemari teman saya, ngetes ini ilmu. Wal ithmu mahaka fi nafsika. Jadi kalau masih jadi santri thalabul ilmi Pak, jangan sia-siain Pak. Terus kita tes jiwa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinin apakah benar Allah itu menggetarkan hati orang-orang yang berdosa? Benar Pak. Getar Pak tangan saya Pak, mau ngebobol, udah masuk Pak. Saya mau masuk kamarnya takutnya minta ampun, keringat dingin, hati gemeteran, hati nggak tersah. Tuh saya Pak, saya tes ilmu ini Pak. Saya tes. Saya masuk ke kamar teman saya tutup pelan-pelan lagi, makin gemeter kaki Pak. Lagi mau nyongkel lemari teman saya Pak, udah begini gini Pak. Al ithmu mahaka fi nafsika. Nggak jadi Pak saya Pak, nggak kuat. Pikiran ngeblank Pak. Ini kalau ketahuan dipukulin, kalau ketahuan dihukum, kalau ketahuan dikeluarin, pikiran tuh Pak. Hati gua resahnya minta ampun. Tuh Pak, wal ithmu mahaka fi nafsika. Maka kalau di dalam masyarakat Pak, itu simpel Pak. Di saat kita lagi bermasyarakat, kita kan biasanya dosa kita tuh kalau bermasyarakat tuh lewat mulut dong Pak. Kalau misalkan lagi ngumpul-ngumpul, ya ngumpul-ngumpul warga, ngumpul-ngumpul gang ya Pak. Terkadang mungkin ada ucapan kita yang salah, itu hati kita tuh nggak enak minta ampun Pak. Pernah rasain kayak gitu Pak? Pernah? Itu dosa Pak. Mungkin ucapan kita tuh nyinggung orang yang menurut kita bercanda, tapi orang itu tersinggung. Jadi hati kita tuh perasaannya gak enak terus. Gak enak terus. Itu dosa Pak, berarti ada dosa yang kita lakukan. Cuman manusia emang jarang peka. Jarang peka atau peka Pak? Sekarang jarang sadarnya. Allah tuh udah ngasih peringatan lewat hati. Allah tuh udah selalu ngasih hatinya kode lewat hati Pak. Lewat hati. Maka kalau Bapak nih nggak percaya fihakana fi nafsika, ntar malam Pak tuh kotak amal sikat. Ya, gemeteran minta ampun. Itu dosa Pak. Jangankan kita untuk ngelakuin kejahatan Pak, kita nyakitin temen kita aja tuh perasaan gak enak tuh berhari-hari. Kalau Bapak belum minta maaf tuh Allah gak mau ngelihat hambanya ngelakuin dosa. Atau Bapak bersosialisasi. Saya dulu pernah Pak, saya ngisi ceramah di Lapas 2 Kota Depok. Di Lapas Pak. Saya cuma mau nanyain ini hadis doang. Saya ngejelasin ini hadis, mereka pada nangis Pak. Mereka ngomong saya waktu mau kejahatan, saya mau bunuh orang katanya. Tapi Allah udah getarkan hati saya sudah takut, tapi saya lawan dengan rasa setan. Orang yang sudah terhasut hatinya dengan setan, maka akan buta dengan kebaikan, dibunuh orang sama dia. Padahal dia ngomong sama saya Pak, orangnya masih di penjara, masih sehat. Itu hati badan saya gemeter, air mata saya menangis. Orang yang ngelakuin kejahatan pun masih punya hati. Mereka enggak 100% jahat. Orang yang jahat pasti ada kebaikan, dan orang yang baik pasti ada kejahatannya. Jangan merasa dalam diri saya, saya merasa dengan pakaian saya menjadi imam, saya ngasih ceramah, saya tidak ada kejahatan. Saya juga masih manusia Pak. Saya juga masih punya jahat yang tidak mungkin saya tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Itu orang Pak, saya tanya, saya jelasin ini hadis wal itsmu mahaka fi nafsika. Dia ngomong sama saya curhat, Ustaz, saya waktu mau nganin itu orang, ya Allah, gemeterannya minta ampun, pikiran kabang kabut, keringet dingin. Dia udah dikasih kode sama Allah buat dilarang ngelakuin kejahatan, tapi karena nafsu dan ego dalam diri dia dan dendam kejahatan, setan masuk ke dalam diri dia, sehingga setan yang menguasai dalam diri dia, dia bunuh orang. Gak ada Pak manusia hamba Allah yang punya niat jatuh, gak ada. Pasti Allah kasih kode biar gak ngelakuin kejahatan, karena Allah mau semua hamba, khususnya umat Rasulullah, masuk surga semuanya. Maka Allah bilang innahu kana tawwaba. Allah selalu mengatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya aku menerima taubatmu sebesar apapun dosamu.
Allah seneng, Allah bahagia kalau ngelihat kita yang banyak dosa ngangkat tangan ketimbang orang yang ngerasa dirinya baik, ngerasa dirinya soleh, ngerasa dirinya punya, ngerasa dirinya paling dekat sama Allah. Allah nggak demen orang kayak gitu. Tapi Allah lebih suka sama orang-orang yang selalu memohon sama Allah, minta sama Allah. Wal ithmu mahaka fi nafsika. Dijaga Pak kita sama Allah. Apapun itu dengan lewat hati. Lalu kata Rasulullah SAW, wa karihta an yatali'a alaihin nas, wa karihta, dan engkau, an yatali'a alaihin nas, dan tidak ingin diketahui oleh manusia. Di saat kita melakukan dosa, di saat kita melakukan kesalahan, maka kita pasti di dalam diri, di dalam hati tidak mau sedikit pun ketahuan dengan manusia yang lainnya. Tuh dosa Pak. Itu dosa. Sekalipun Bapak ngelakuin dosanya sendirian Bapak ngelakuin dosa, tetap Pak di dalam hati tidak akan mau terlihat dosa ini kepada orang lain. Wa kahrihta an yattali'a alaihin nas. Tuh dosa Pak. Maka suatu perkara kesalahan yang kita lakukan di dunia ini dan tidak ingin ketahuan oleh manusia, itu adalah dosa. Allah jaga sekecil apapun dosa yang kita lakukan, Allah jaga. Andai Allah jahat sama manusia, dibuka aib-aib kita, ya Allah, ini muka mau taruh di mana? Yang merasa diri kita baik, ngerasa diri kita soleh, ya Allah, satu aja Allah buka aib kita. Nih si Jamalul Lail bin Abdul Majid, gua buka satu aibnya. Muka saya mau ditaruh mana? Aib kalau dibuka sama Allah Ta'ala. Tapi Allah maha baik, Allah jaga aib kita, Allah lindungin aib kita. Biar apa? Biar ini orang terus biar bisa tobat, biar sadar diri. Tapi orang yang tidak sadar-sadar, orang yang merasa dirinya baik, orang yang merasa dirinya tidak memiliki kesalahan, nanti satu aja Allah buka. Maka persiapkan di dalam dirimu penyesalan dan kekecewaan. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Jangan pernah merasa diri kita sendirian. Allah selalu ada. Di saat kita sedang melakukan kemaksiatan pun Allah ada dengan kita. Allah yang selalu menemani kita dikala kita susah, dikala kita sedang sedih. Allah yang selalu ada dikala kita sedang bahagia. Mungkin Allah yang sering kita lupakan dikala kita sedang memiliki rezeki yang lebih, di saat kita memiliki kemampuan yang lebih, yang sering kita lupakan. Tapi Allah tidak pernah lupa sama hamba-hambanya. Tapi kadang hambanya sering lupa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebenarnya hadis ini ada dua Pak penjelasannya. Jadi ini hadis pertamanya. Di bawahnya itu ada hadis lagi yang mengenai tentang hadis ini juga. Insya Allah nanti kita bisa bahas kembali di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, dan semoga kita semuanya selalu ada dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi juga mohon maaf kalau ada salah kata dalam ucapan dalam penjelasan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya itu saja. Udah mau isang ya? Oh, saya bertanya, siap. Ya, demikianlah uraian dari guru kita. Barangkali ada yang mau bertanya kaitan materi boleh, atau di luar materi juga boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 2 menit sebelum azan salat isya. Ada? Pak Ustaz Mudini? Pak Sarudin? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Ta'ala jaga Mas dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terkadang kalau kita mendengarkan curhat, maka yang kita dengarkan itu dari awalnya dulu Pak. Arahnya kemana tuh kita udah pasti tahu. Apalagi teman kerja ya. Kita kan apal nih teman kerja begini, ini begini, ini begini. Makanya sebisa mungkin di dalam qaul Mahfuzah itu mengatakan khairul ashabi man yadullu ala khairi. Khairul ashabi, sebaik-baiknya sahabat atau teman kita itu man yadullu ala khairi, yang menunjukkanmu atas kebaikan. Jadi di saat kita ada orang curhat, misalkan memang awalnya dia curhat gitu. Kita dengerin kok ujung-ujungnya lama-lama ngomongin orang, bagaimana? Kita jangan nyampe nyakitin hati dia, cukup kita diemin, kita dengerin aja cukup. Dengerin aja, tapi kita jangan sampai terpaut, terikut-ikutan juga. Jadi orang udah curhat, awalnya curhat, lama-lama dia malah ngomongin orang tuh bagaimana, udah kita diam. Cukup dengarkan. Tapi kalau bisa setelah dia berbicara, kita tambahkan. Cukup kita kasih apa? Kasih nasihat, sentuhan hati. Ya, jadi jangan langsung menyindir, langsung stop, jangan. Takutnya dia sakit hati. Kita dengerin aja. Dengerin. Setelah kita dengerin, baru kita kasih nasihat sebaliknya. Ya, jadi jangan seperti itu. Tapi kalau bisa, yang paling penting itu kita jaga teman-teman kita. Ya, jangan suka berteman sama orang-orang yang mulutnya ember. Bahaya itu Pak. Ikut jadinya kita. Gitu. Ya, satu lagi nih Pak Ustadz nih. Terkait masalah tamu tadi Pak Ustadz. Jadi kan adab nih ya. Misalkan kita ada bertamu, tamunya ditawarin masuk. Nggak mau masuk tuh Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin dalilnya nggak enak atau ngerepotin dan sebagainya lah. Bagaimana sikap kita setelah tuan rumah itu Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, kalau misalkan apalagi orang misalkan dia mampir ya, biasa ada orang mampir ya. Ayo masuk dulu. Memang kalau misalkan dalam keadaan si tamu ini memang kita paksakan, dalam arti paksakan itu dengan cara baik. Kita paksakan, ayo masuk dulu. Saya lagi ini, saya cobain dulu kan. Kita tawarin lah hal yang ada di dalam rumah kita. Dan dia akhirnya mengeluarkan alasan, misalkan saya lagi buru-buru, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau bisa mungkin, kalau ada orang tamu datang, kita ajak masuk ke dalam. Kalau dia tidak mau dan kita paksa dengan baik, dalam arti paksa itu kita ajak dengan kebaikan di dalam rumah, dia nggak mau, maka kita jangan sampai memaksa keras. Ya, jadi sekedarnya saja. Atau misalkan yang pertama, tawarin minum dulu. Minimal tuh ada es di dalam kan gitu. Jadi misalkan jangan ada paksaan keras, yang penting secara baik. Tawarin secara baik, kalau memang dia tamu itu memang ada urusan yang lain, maka kita jangan sampai memaksa. Apalagi mengganggu waktunya dia yang harusnya dia kejar gitu. Ya, syukron Pak Ustadz. Ya saya kira cukup ya. Ya marilah sama-sama kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf silap salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.